Halo guys, ketemu lagi di minggu ini kita ada update bounty PS5 dan PS4 hand. Ini menarik sekali guys, banyak bounty PS4 dan PS5 terbaru yang akan dibayar dan baru ditemukan. Ini surganya jailbreak sepertinya guys untuk PS4 dan PS5 guys. Nah, jadi bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa aktifkan subscribe notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update PS4 hand, PS5 hand di channel ini setiap hari Sabtu jam 3 sore guys. Nah, kita banyak berita PS4 kali ini guys. Oke teman-teman, kita bisa lihat tabel di layar. Jadi untuk PS4 sebelah kiri, sebelah kanan itu PS5 ya guys ya tabelnya. Dan suka ada pertanyaan, itu userland, entry point itu apa, chronicle bug, homebrew, debug setting, golden hand, firmware-nya. Ini ada tabelnya guys, bisa kalian lihat guys. Jadi bisa kalian baca di sini. Nah, sekarang kan kita lebih konsen ke firmware 13 ya. 13 sampai 1350 dan bahkan 1352. Ini hijau tuh berarti cerah sekali guys. Untuk namanya bug-nya, kalian bisa merasakan hand di firmware tertinggi guys. Nah, untuk PS5 sebelah kanan juga firmware tertinggi guys di 1360 ya guys ya. Bahkan ada berita, ini belum saya rubah, Linux kemungkinan besar Linux akan bisa di firmware tertinggi guys. Ini yang akan menarik sekali. Kita ada di bahasannya, saya nggak bahas di video awal. Di pertengahan ada bahasannya, kontennya lumayan panjang, kalian tonton aja guys. Termasuk yang PS4 perkembangannya seperti apa, sudah sampai mana jailbreaknya, ada di dalam video guys ya. Nah, seperti kalian lihat, beberapa waktu lalu ada teman-teman yang bertanya untuk konsol seri-seri firmware terendah. Ini kita tampilkan kembali guys. Ini yang sudah dirangkum guys. Jadi untuk PS5 di firmware, kalau kalian menemukan paket-paket yang seperti ini guys, misalkan contoh Astrobot, untuk paket mesinnya itu udah pasti firmware-nya kalau masih baru belum disentuh itu firmware 10. Kalau kalian menemukan misalkan COD Black Ops 6, ini firmware 10.20 sampai 11xx, udah mati otomatis ini bisa di jailbreak, udah intinya itu. Dan yang banyak pasaran di Indonesia itu yang dijual itu rata-rata ya guys ya, ini yang saya lihat nih ya di all shop atau bahkan toko offline. Kalau lihat datang yang masih stok ada itu kayak Spider-Man, ini yang saya lihat nih, Spider-Man 2, Genshin Impact, NBA, COD, Ghost Yote. Ini nih Ghost Yote yang baru ya, bukan yang bekas dari user. Ini bisa di firmware, bisa update. Kalau baru toko biasanya firmware 11 guys. Ini yang banyak sekali Ghost of Yote guys. Ini yang digital rata-rata guys. Ini firmware 11 udah pasti di jailbreak bisa guys. Udah ini kalau yang ini. Ini juga ada FIFA 2026 ada sih yang jual ini. Saya pernah lihat. Untuk Fortnite nggak, ini saya nggak pernah lihat di Indonesia yang jual ini. Ini ada juga. Astrobot ada. Monster Hunter ini saya jarang lihat kayaknya dia. Kalau ini mesin ini 30 anniversary ada, cuman mahal. NBA saya belum pernah lihat ada. PlayStation Plus Premium nggak ada, saya nggak lihat di pasar Indonesia. Genshin Impact saya pernah lihat ada yang jual. Fortnite ada yang jual. Spider-Man COD 2023 ada nggak ya? Kayaknya nggak ada di mesinnya untuk bundling ini. Yang ada di Indonesia ada yang Spider-Man, Genshin Impact, Fortnite, Black Ops, Yote. Yang paling banyak Yote sekarang guys. Kalau yang New Grace ya, New Segel itu Yote guys carinya guys. Ini 11 guys, udah pasti bisa guys. Dan PS5 firmware itu sampai 1360 udah pasti bisa terjailbreak guys. Ini yang beritanya menarik sekali juga untuk PS5. Jadi PS4 PS5 berita di minggu ini di sesi episode kali ini lumayan banyak dan bagus kabarnya gitu guys. Next dulu ya guys ya. Di sini ada info dari bounty baru guys dari si Genshin, langsung 4 bounty sekaligus guys. Lihat PlayStation 2500, 10.000 ini Cranial, 2500 ini high, ini low tapi ini celah-celah PS4 sepertinya, PS4, PS5 sepertinya ini guys. Yang 10.000 PS5 kalau saya lihat dari mungkin diskusi-diskusi yang menjurus Genshin punya bounty PS5 guys. Ini jangan beranggapan hanya ini dong, masih ada guys untuk bounty yang lainnya dan penemu lainnya guys. Nah, nanti kita bahas dulu ya. Next. Di sini juga ada Mastermind. Ini juga bounty guys. Bounty-nya 10.000 dia guys, sama kayak Genshin, bersamaan juga. Tapi ini di PS4 ya. Tapi hebatnya PS4 ini ngefek ke PS5 guys di firmware terbaru yang dari si Mastermind ini. Beda alur, beda jalur,
beda penemuan celahnya. Jadi banyak sekali sih celahnya dari versi Genshin, versi Mastermind. Jadi memang sangat disurgakan ini untuk jailbreaknya guys. Everyone who doubt me call liar. Sebenarnya ini dia mencoba membuktikan, banyak yang bilang kepada si Mastermind ini bullshit gitu ya, developer yang nggak bisa ngebuka ungkap jailbreak. Dan ternyata dia sudah mempublish di HackerOne, dia dapat klaim 10.000, bounty-nya memang bener real dan bisa diutak-atik, makanya dihadiahi 10.000 dan ini sangat high priority. The Flow aja nggak sampai menemukan ini, berarti ini oke lah ya, bisa setara sama The Flow sebenarnya harusnya ya. Menemukan 10.000 itu, kalau 10.000 itu susah guys, untuk bounty 10.000 itu susah. Dan ini sudah diuji coba dan isu publik, sudah diuji coba dalam videonya, dan sudah dibuktikan, sudah diklaim bahwa ini benar, bounty-nya itu berefek pada PlayStation. Kita next dulu guys, kita lihat isi HackerOne nya guys. Next. Di sini kita bisa lihat ada bounty-bounty terbaru update guys untuk area PS4 hand, PS5 hand. Ini satu hari lalu itu ada Norbit Runner 800, ini 800 gini mah tidak berefek ke sistem ya guys ya. Jadi kayak seperti Genshin yang tadi 2.500, 10.000, 2.500, 2.500 lihat. Udah 17.500 ini si Genshin untuk 4 celah loh guys ya. Ini PS4, PS5 guys. Tapi kalau saya meyakini dari beberapa percakapan katanya 10.000 ini yang PS5 guys, ini bakalan rame guys. Dan untuk si Soudis yang tadi si Mastermind ini Mastermind guys. Ini 10.000, ini efek bounty PS4 ya guys ya. Tapi berefek juga ke PS5, makanya 10.000 nilainya. Dan di sini juga ada collaboration 6.500, ini saya belum dapat info yang ini apa sih bounty-nya ya guys ya. Dan untuk yang lain-lainnya di sini saya belum melihat lagi. Terakhir itu Slidey Bets untuk itu, dan ini BD Jailbreak itu punyanya si siapa, Genzi. Ini si drop saya nggak tahu, ini belum dapat info guys. 6.000 ini apa, yang 10.000 ini Genshin lagi 10.000, Renwa, ini Indonesia, ini orang Indonesia Renwa kalau nggak salah guys. Ini ada lagi Mormone, dan ini ada lagi yang The Flow ya guys ya. The Flow aja 5.000 guys. Nah, jadi kita akan fokus dulu yang ini guys ya. Bounty yang ini yang terbaru yang lagi hot guys, satu hari lalu guys, yang ini 17.500 punya Genshin dan si Mastermind. Catat aja dulu HackerOne, kalian bisa cek langsung ke situsnya bahwa ini bounty-nya sudah dirilis ya guys ya, dan sudah diuji coba bahwa ini benar terbukti ada celahnya guys ya. Next, lebih detail lagi guys. Jadi dari si Mastermind dia mengklaim baru memang mendapatkan hadiah sebesar 10.000 USD untuk bounty apa sih guys? 1350 PS4. Catat guys, 1350 teman-teman yang nggak ke update di atas ini, selamat loh. Ini metodenya XFAT Cranial Vulnerability. Jadi ini rated high. Jadi memang high nih. Kalau ada tulisan XFAT gini kan curiga USB ya guys ya, atau curiga menggunakan celah hard disk gitu ya, colokan gitu ya. Ini kan kita belum tahu seperti apa implementasinya guys ya. Jadi nanti kita akan coba detailkan lagi mungkin di video-video selanjutnya. Kita lihat ini celahnya seperti apa XFAT ini sendiri. Tapi kalau mendengar bau-baunya XFAT ini sepertinya USB guys. Tapi belum tentu juga ya, ini kan menurut pendapat saya kalau tulisan XFAT ini seperti hard disk, jadi kayaknya untuk USB. Moga-moga bukan versi USB, mungkin WebKit gitu ya guys ya. Tapi nanti kita cari tahu lagi. Confirm. Yang terpenting nih dari tulisan ini kalian bisa lihat di layar guys. Yang terpenting ini efeknya ini PS4 dan PS5. PS5 versi terbaru, PS4 yang 1350 tadi guys. Nah, gila kan? Iya gila guys, ini bounty-nya tuh ngefek PS4 ke PS5. Versi Mastermind, belum versi Genshin. Jadi kuncinya banyak guys. Celahnya itu banyak yang ngerjain ini tuh guys. Makanya semangat sekali ini, kenapa ini semua developer sekarang baru rilis bounty bug-bugnya guys. Next, di sini juga sebenarnya ini news yang sangat bagus sekali buat para user, karena PS5 ini support sampai 13xxx. Nah, jadi si Mastermind ini sini mengklaim bahwa PS4 Sandbox Escape ini sedang lagi diuji coba ya guys ya ke PS5, dan ternyata dia berfungsi. Dan yang berfungsi anehnya itu sampai firmware 1360 yang saat ini lagi berjalan. Dia akan membuktikan dengan video. Kita akan buktikan videonya guys. Next. Dan inilah adalah videonya. Videonya dia bahwa dia menggunakan BD yang sudah dimodifikasi PS4, dan untuk di PS5 dia mencobanya. Ini yang sudah dimodifikasi displayernya
CBD jailbreaknya. Nah ini adalah 1360, dia mencoba, dan di sini digunakan PC, dimodifikasi, muncul hello mastermind. Ini user lain ya guys ya, baru user ya. Tapi sebenarnya kalau key-nya udah ada ini bisa langsung cepet guys. Tapi ini gila, menurut saya ini langkah yang sangat cepat sekali. 1360 bisa diakali gini dengan si mastermind. Belum yang versi Genshin loh guys ya, belum diungkap loh, ini baru yang versi dia loh guys ya. Jadi tenang aja guys, masih banyak jalan menuju Roma guys. Next, di sini juga ada info untuk yang 1352 PS4. Jadi untuk PS4 ini yang bertanya kemarin 1352, BDJ PS4 itu masih berfungsi BD jailbreaknya guys ya. Dan ini masih progress guys, jadi belum bisa langsung guys. Tapi secara confirm 1350, 1352 gunakan BD jailbreak yang dimodifikasi ini yang belum selesai, itu masih ada uji coba, itu berfungsi. Next, dan di sini juga yang teman-teman kemarin nanya 1302, 1304 jangan dilupain dong. Nah ini ada namanya info PS4 WebKit 1302, 1304 Sandbox. BB Extensive Development ini butuh waktu katanya, thank you. Dan ini IP-nya ya. Nah, ini exploit yang memang sedang dikembangkan, katanya seperti itu, dan ini sedang diuji coba. Belum stabil guys. Jadi memang seperti itu, lagi ada progress 1302, 1304 via WebKit Sandbox guys ya. Oke, kita next dulu ke firmware selanjutnya guys. Di firmware selanjutnya sendiri di sini ada info dari si Sony, katanya mencoba P2B jailbreak porting WebKit di up sampai 1270. It doesn't matter, userland will still take 50 minutes. Nah, nanti nih ada sambungannya nanti guys. 50 menit katanya seperti itu. Seperti kalian lihat di layar guys ya. Next dulu di sini. Nah, jadi 50 menit itu soon will be over. Jadi sebenarnya ada beberapa pendapat dan beberapa uji coba, dan teman-teman yang berharap 50 menit itu hilang dan bisa lebih cepat, ada guys beritanya. 50 menit menunggu itu akan berakhir tapi khusus digital ya. Ini baru infonya untuk digital user ya. So the new WebKit will be available until firmware 12.00. Jadi bagi teman-teman digital nih yang punya firmware 12.00 ke bawah, selamat. Katanya di sini si Jordi ini salah satunya guys ya. Ini dia pertama kali dalam 4 tahun you will be able to use WebKit to jailbreak your console kurang dari 24 jam. Berharap sih ini beberapa perbaikan tentang UI-nya, kode clean up, nomor 50 menit. Jadi tidak ada lagi 50 menit katanya. Jadi user 12 ke bawah, tapi ya 12 ke bawah. Kalau saya baca diskusinya di bawah 50 menit ya guys ya. Untuk pastinya di angka 30 menit kah, 15 menit kah, nanti tunggu dari dia uji coba ya guys ya. Karena kalau saya uji coba sendiri, wah nanti bisa rusak mesinnya guys. Karena mesin saya ori guys untuk saat ini guys. Oke, next. Di sini ada berita guys untuk namanya CS Front Face. Nah, teman-teman di sini ada CS Front Face. Di sini only firmware 10 sampai 11.02. Yang kemarin PS4 bertanya WebKit. Nah, sampai firmware 11. Jadi teman-teman untuk CS Front Face exploit ini firmware 10 sampai 11.02 ya guys ya. Untuk firmware WebKit, ingat ya guys ya. Next, ini dulu kita coba play. Ini kalian bisa lihat di sini alamatnya GamerHack GitHub bla bla bla, lihat di layar screenshot. Nah, langsung otomatis guys. Udah 10 terbaru golden handnya guys. Loaded. Muncul guys. 3 detik. Saya udah coba 3 detik di mesin PS4 Pro. Di Slim itu 5 detik. Di PS Fat saya nggak ada mesinnya karena terakhir itu udah dipinjem guys ya. Jadi di Slim itu 5 detik, di Pro saya 3 detik. Pakai yang ini guys alamatnya guys, yang ada di layar guys. Ini guys, cepat sekali guys. Nah, jadi masih teman-teman sebenarnya hoki-hokian ya. Kalau WebKit itu ada yang cocok, ada yang enggak. Kalau udah cocok nggak usah ganti-ganti lagi guys. Itu aja guys, biar nggak kernel panik atau shutdown guys ya. Next, PS5 WebKit Pop Lois juga new jailbreak tuh live 9 sampai 12 udah ada.
Slopkit user lane dari 9 sampai 1360, tapi belum full jailbreak. Dia hanya sampai 12.00 because post-ploid kernel support only reach sampai 12. Jadi si post-ploid kernelnya itu hanya sampai 12 guys. Tapi potensi 1360 masih ada. Some kernel panic has report launching certain game and fix akan bekerja gitu guys. Untuk 12 ke bawah sebenarnya Slopkit ini cleans browser entry point sebagai high firmware need new exploit for full jailbreak. Jadi memang ada beberapa new jailbreak untuk sampai 1360 dan ini lagi WebKit ini lagi userland testing semua firmware ini guys. Nanti kita detailkan lagi guys ya. Next. Isinya di sini juga ada yang update untuk PS5 Safe Mounter guys. Ini sekilas guys. Ini Safe Mounter ini pasti dibutuhin guys, kalian harus punya. New support jailbreak semua firmware dan semua PS5 game safe support. Rewritten developed Monty Elf dan segala macam. Game title now si appdb. Jadi ini harus kalian punya Safe Mounter ya guys ya. Next. Di sini juga ada info terbaru. Ini sangat menarik guys ini beritanya. Jangan update ke firmware 14.00 beta ataupun yang terbaru untuk PS5. Karena di sini dia berkemungkinan bisa Linux guys. Terakhir tuh Linux di 7.61 ya guys ya. Sekarang ini confirm berita dari si Jose bahwa dia mendapatkan hypervisor bug got patch related to Imo before Hyper-1 apps. Nah, I didn't get this info from key friend. I got for someone else beside key friend also has key. Jadi sebenarnya dia punya key-nya. Ini kalau punya key mesin PS4 ini ya. PS4, PS5 ya guys ya. Ini bisa semua firmware tuh bisa sebenarnya terjailbreak guys. Sama seperti kita balik ke PS3 itu zamannya CFW, Geohots. Cuman dia terlalu brutal. Dia nge-lag semua di forum namanya dulu tuh Kaskus ya guys ya. Sampai key-nya akhirnya efeknya dia ketangkap sama Sony guys. Nah, di sini bedanya si Jose ini nggak mau menyebutkan key-nya secara publik, siapa yang memberikannya, tapi dia akan mencoba untuk namanya mengutek-atik dan supaya 1342 ke bawah itu bisa hypervisor. Hypervisor tuh apa sih guys? Nah, kalau kalian lihat video-video saya yang lama guys ya, itu udah dijelasin guys detail. Jadi sebenarnya kalau nggak jauh beda sama di PC guys, di PC kan suka ada game bajakan juga yang namanya hypervisor ya guys ya, yang sistem kelemahan keamanannya itu tidak seperti Windows pada saat berjalan ya guys ya, tapi pakai mode hypervisor yang modenya bisa dibilang kayak safe mode ya disebutnya tuh, tanpa alat defender, tanpa antivirus, tanpa segala macam, polosan lah intinya Windowsnya ya guys ya. Nah, bedanya untuk hypervisor bug ini sendiri kalau di PS5 ini bisa diutak-atik guys, jadi bisa pakai install Linux. Ini bisa dibilang full jailbreak gitu ya guys ya, bisa diutak-atik mesin lah intinya guys ya. Ya beda-beda dikit, agak sama dikit juga istilahnya seperti CFW guys ya. Cuman ini bukan custom firmware guys. Kalau custom firmware kan tulisannya bisa diganti-ganti guys. Misalkan firmware Cameo, firmware apa namanya disebutnya, ada nama-nama istilahnya gitu ya. CFW 355 versi A, versi B, ada tulisannya bisa diubah-ubah, bahkan bisa PS3 Pro gitu kan. Nah, kalau itu bukan ke arah CFW guys, tapi lebih ke arah namanya hardware-nya, yang software plus software-nya itu tuh bisa diutak-atik secara utuh guys. Nah, karena hypervisor ini bug yang tingkatannya lebih tinggi guys. Nah, seperti itu guys. Next dulu ya guys ya. Ini kalian punya mesin 1342. Ini salah satu keajaiban bisa di Linux guys nanti di depannya guys. Ke depannya guys. Next. Jadi ini salah satu rangkuman dari yang awal guys, bahwa ini bug 17.500 yang tadi si Genzin. Ini semua udah disebutin. Ini salah satu kesimpulan yang tadi sesi 1 tadi ya guys ya. Ini di April segala macam, ini di layar, ini bounty-nya yang tadi guys. Ini semua udah dijelasin. Di HackerOne sudah dikonfirmasi, bahkan si Mastermind juga 10.000 sudah dikonfirmasi, dan sampai 1350 BD jailbreak juga. Di sini critical top up-nya 50.000 by guysnya si Amamores. Ini cuma 50.000 belum ada guys. Ini bisa memecahkan rekor kalau 50.000. Next dulu. Di sini info dari Echo sudah rilis ke 1.10 beta untuk Cache-Tab. Ini penting lah guys ya. Cache-Tab ini udah sampai 12.70. Oke, yang belum punya ini udah punya, udah dirilis ke publik guys. Oke, next.
Ini PS5 exploit WebKit automatic guys. Jadi hebatnya ini otomatis guys, tinggal jalanin langsung otomatis. Contoh nih ya, contoh ini ya. Nih kalian bisa lihat WebKit autoloader. Sekali klik doang WebKitnya dia jalan sendiri, nggak perlu diklik lagi, nggak usah diapa, dia udah jalan semuanya. Bakal udah otomatis, udah semua tuh 10.01 cache stability. Udah langsung play, gila kan? Cepet banget. Nah. Oke, next dulu ya guys ya, next. Jadi teman-teman, sebelum kita lanjut nih ke sesi 2, ini udah sesi 2 guys. Jadi bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa aktifkan subscribe notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update PS4 hand, PS5 hand di channel ini setiap hari Sabtu jam 3 sore guys ya. Saya memberitakan untuk namanya info-info jailbreak PS4, PS5 bukan berarti saya mewajibkan kalian menggunakan PS5 atau PS4 jailbreak ya guys ya, karena itu legal dan pasti terban. Jadi bagi teman-teman yang masih menggunakan original, lanjutkan saja guys, karena saya juga bermain original guys. Oke, kita lanjut dulu untuk berita selanjutnya. Ini game-game yang sudah terciduk di PS5 hand. Kalian bisa lihat di layar. Ini plus DLC terbaru guys. Oke, next. Di sini juga ada info yang terbaru guys, yang sudah diupdate lagi DLC-nya. Kalian bisa lihat di layar game-gamenya. Oke, next. Di sini yang tadi disebut untuk mesin PS5 Slim yang sudah dibundling. Ini firmware guys. Bisa kalian screenshot. Oke, sudah. Next, kalau cari mesin ya. Next. Di sini ada testing 11.20. Ini yang ada kemarin minta nih, request nih 11.20. Ini kalian bisa lihat ini alamatnya guys. Nah, 11.20 ya guys ya. PS5. Seperti itu guys. Next. Di BD Genshin ada update guys. Ini BD jailbreak PS5. Ini penting guys, ini penting. Support 1342 untuk di 1360 dan hardware firmware untuk digunakan. PS5 Blu-ray Java. Nah, seperti itu. Support remote jar on screen loading and network logging. Seperti itu. Ini next isinya seperti ini guys. Jadi isinya tuh ini baru diupdate kemarin, minggu lalu. Ada BD jailbreak 2.0 ISO, ini langsung di burning aja. Ada BDJ unpatch juga ini sudah diupdate. Popsploit 1.8 jar juga sudah diupdate. Kalau kalian nggak punya ini, kalian bisa beli yang udah jadi aja ke toko-toko kesayangan kamu. Di BD jailbreak sudah banyak yang jual juga. Minta ini harus punya guys, file ini simpan aja dulu guys. BD burningnya simpan guys, pasti kepake guys. Next, di sini ada sebelum penutup di sesi akhir nih guys ya, ini update harga-harga terakhir PS5 hand, PS4 hand guys. Saat ini sesi PS5 ini di layar ada yang 7 juta, ada yang 13, 12, gila ini harganya ada yang naik, ada yang turun ya. Oke kalian ya guys ya. Kalau beli bekas dari tangan orang itu biasanya lebih terjangkau guys. Kalau beli baru ke toko mungkin agak lebih mahal guys. Jadi tergantung dari kalian aja guys ya. Sesuaikan dengan kantong kalian, mana yang lebih cocok guys. Ini karena sudah potensi di hand, harga kemungkinan besar akan naik guys. Tapi kalaupun harga bekas-bekasnya juga akan ada turun, akan ada aja guys ya harga segitu. Jadi plus minus saja ya guys ya, cari yang bekas dari orang atau beli baru di toko, harga sesuaikan dengan kantong kalian. Next, PS4 juga nggak jauh beda guys. PS4 di sini juga naik turun karena stok PS4 banyak sekali guys di pasaran. Ada yang refurbish, ada yang baru, ada yang bekas, semua bercampur aduk di pasar guys. Jadi ya bersaing, harganya tentu aja bersaing guys. Kalau yang baru di toko guys tentunya ada garansi guys. Kalau yang bekas dari orang nggak ada garansi guys ya, tergantung budget kalian saja guys. Oke guys, itulah rangkuman di minggu ini. Terima kasih sudah menonton video dari awal sampai akhir tanpa jeda. Itulah rangkuman PS4 hand dan PS5 hand tentunya guys ya. Setiap hari Sabtu jam 3 sore kita akan terus update berita PS4 hand, PS5 hand udah sampai mana progresnya. Jadi kalian nggak katro-katro amat guys. Jadi kalian minimal paham dan tahu developer hackernya tuh lagi pada ngerjain PS4 jailbreaknya lagi di versi mana, lagi ngapain, udah sampai mana. Jadi kalian paham dan paling paham guys kalau udah nonton video ini guys. Terima kasih udah nonton video ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya di minggu depan guys, bye bye.